Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Today I'm going to explain you about accounting. Let's check it out. Oke Achievers, minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis transaksi di persamaan akuntansi. Contohnya, jika pembelian perlengkapan secara tunai, apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Pastinya, kalau terjadi yang namanya pembelian perlengkapan secara tunai, perlengkapan kita bertambah dan uang kita atau kas kita berkurang. Kemudian yang kedua, jika pembelian secara kredit, apa pengaruh transaksi yang terjadi? Pastinya, pembelian perlengkapan kita bertambah, kemudian hutang kita bertambah. Kenapa hutang, Miss? Kenapa tidak kas? Karena kita tidak ada menggunakan uang tunai ya, tapi kita membeli barang secara kredit, artinya kita berhutang kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, jika pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai sebagai modal, berarti apa yang bertambah? Pastinya kas kita bertambah dan modal kita bertambah. Nah, minggu lalu Miss sudah bahas dan sudah kasih contoh soal tentang analisis transaksi. Sekarang kita akan belajar bagaimana memasukkan analisis transaksi menjadi persamaan akuntansi. Oke, simak baik-baik ya. Nah, kali ini kita akan membuat analisis transaksi tadi dalam bentuk persamaan akuntansi. Sebelumnya, kita harus tahu nih, persamaan akuntansi itu apa sih, Miss? Nah, persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan posisi di mana jumlah harta sama dengan jumlah utang plus modal, atau bisa disingkat dengan H sama dengan U tambah L. Harta sama dengan utang tambah modal. Selengkapnya kalian boleh cek di halaman 32. Dan sekarang kita mulai dengan transaksi yang pertama. Mari sama-sama kita lihat di textbook kita halaman 33. Nah, di soal yang pertama, tanggal 1 Januari 2010, Tuan Adam menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebanyak 10 juta. Hayo, apa transaksi yang terjadi? Pastinya, kas bertambah 10 juta dan modal bertambah 10 juta. Karena pada konteks soal menyatakan bahwa Tuan Adam menyetorkan uang tunai sebagai modal awal sebesar 10 juta. Sekarang, kita masukkan ke dalam tabel persamaan akuntansi, di mana di kolom tabel persamaan akuntansi terdiri atas kolom tanggal, kolom harta, kolom sama dengan, kolom utang tambah modal, dan kolom keterangan. Nah, di persamaan akuntansi kita menggunakan rumus dasar akuntansi H sama dengan U tambah M. Harta sama dengan utang tambah modal. Kemudian, tanggal 1 Januari 2010 kita masukkan kas 10 juta sama dengan modal 10 juta. Dan di keterangan modal awal. Sama-sama kita lihat bahwa sisi harta sudah balance atau sama dengan sisi utang plus modal, sama-sama 10 juta. Kita lanjutkan transaksi yang kedua. Tanggal 2 Januari 2010 dibeli peralatan salon 5 juta. Ayo, transaksi apa yang terjadi? Pastinya peralatan kita bertambah karena kita sudah membelinya, dan kemudian uang kita keluar yang artinya kas berkurang sebesar 5 juta. Kemudian kita masukkan ke tabel persamaan akuntansi. Nah, di kolom harta kita tambahkan satu tabel lagi, yaitu kolom peralatan. Kemudian di tanggal 2 Januari 2010 kita masukkan di kolom kas 5 juta, kita buatkan dalam kurung artinya berkurang. Kemudian di peralatan 5 juta. Nah, kalau dia bertambah, kalian tulisnya hanya angka nominal saja ya, angka nominal uang. Sementara kalau dia berkurang, kalian boleh memberikan tanda dalam kurung. Oke. Nah, kemudian untuk utang tambah modal gimana, Miss? Nah, untuk kolom utang dan modal kita kosongkan saja, karena hanya transaksi harta aja yang terjadi. Oke, begini saja sudah balance, Miss. Sudah. Karena di kas posisinya adalah berkurang, kemudian di peralatan posisinya adalah bertambah. Kita lanjutkan dengan transaksi yang ketiga.
tanggal 4 Januari 2010 dibeli perlengkapan salon secara kredit Rp3.500.000. Nah, analisis transaksinya, perlengkapan bertambah 3.500.000 dan utang bertambah 3.500.000. Loh, kenapa utang, Miss? Kenapa tidak kas yang berkurang? Karena pada saat kita membeli perlengkapan salon, kita membelinya secara kredit. Kemudian kita lanjutkan dengan persamaan akuntansi. Nah, di sini kita menambahkan satu kolom di kolom harta, yaitu kolom perlengkapan. Kemudian kita tuliskan di tanggal 4 Januari 2010 perlengkapan bertambah sebesar 3.500.000, kemudian sama dengan di kolom utang Rp3.500.000. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa sisi harta Rp3.500.000 sama dengan sisi utang tambah modal Rp3.500.000. Selanjutnya, transaksi yang keempat. Tanggal 7 Januari 2010 dibayar beban macam-macam selama 1 minggu Rp200.000. Beban macam-macam ini sama dengan beban lain-lain ya. Kemudian analisis transaksi, kas berkurang Rp200.000 karena kita membayar, dan kemudian modal berkurang Rp200.000. Loh, kenapa modal, Miss? Karena beban termasuk salah satu yang mengurangi modal, sementara pendapatan termasuk ke modal, tapi yang terjadi adalah penambahan. Nah, jadi di kolom modal kita cukup memasukkan yang namanya transaksi modal awal dan transaksi beban yang mengurangi modal dan transaksi pendapatan yang menambah modal. Nah, karena di soal ini kita membayar beban, maka transaksi yang terjadi adalah kas berkurang Rp200.000 dan modal berkurang Rp200.000. Kemudian di kolom persamaan akuntansi di tanggal 7 Januari 2010 kas dalam kurung Rp200.000, artinya kas berkurang Rp200.000 sama dengan modal Adam berkurang Rp200.000 atau dituliskan dengan Rp200.000 di dalam kurung. Kemudian di keterangan beban macam-macam. Nah, yang perlu juga kalian ingat, di kolom keterangan hanya berisikan terkhusus untuk transaksi modal awal, transaksi beban, transaksi pendapatan, dan transaksi prive atau pengambilan uang secara pribadi. Selain itu tidak perlu dituliskan. Kita lanjut ke transaksi yang kelima. Nah, di tanggal 12 Januari 2010 dibeli tambahan peralatan salon Rp3 juta. Namun dibayar uang mukanya hanya Rp1 juta dan sisanya dibayar bulan depan. Nah, ada 3 transaksi yang terjadi di sini. Yang pertama, kas berkurang 1 juta karena kita sudah gunakan uang tunai untuk membayar uang muka pembelian peralatan salon. Kemudian pastinya peralatan salon bertambah 3 juta. Dan kemudian sisanya dibayar bulan depan atau utang bertambah 2 juta. Selisih dari 3 juta dikurang 1 juta. Kemudian di tabel persamaan akuntansi di tanggal 12 kita taruh 1 juta di dalam kurung, yang artinya kas berkurang 1 juta. Kemudian di peralatan 3 juta bertambah sama dengan utang bertambah 2 juta. Nah, jika di sisi harta terdapat kas dalam kurung 1 juta, kemudian peralatan 3 juta, kemudian sama dengan utang 2 juta, artinya sudah terjadi balance atau seimbang. Karena 3 dikurang 1 sama dengan 2 dan 2 sama dengan 2. 2 juta sama dengan 2 juta. 2 juta di sisi harta, 2 juta di sisi utang. Kemudian kita hitung saldonya. Nah, untuk menentukan bahwa persamaan akuntansi sudah benar atau belum, kita cukup menghitung saldo akhirnya. Kita hitung dengan saldo kas. 10 juta di tanggal 1 dikurang dengan 5 juta di tanggal 2, kemudian dikurang dengan 200.000 di tanggal 7 dan 1 juta di tanggal 12. Saldo akhirnya 3.800.000. Kemudian perlengkapan hanya 3.500.000. Kemudian di peralatan di tanggal 2 5 juta ditambah di
tanggal 12 3 juta. Artinya di saldo peralatan sebesar 8 juta. Jangan lupa untuk membubuhi sama dengan utang 3.500.000 di tanggal 4 ditambah dengan 2 juta di tanggal 12. Yang artinya saldo utang sebesar 5.500.000 rupiah. Modal ada di tanggal 1 10 juta ditambah dengan dikurangi dengan tanggal 7 200.000 dan saldo modal akhir yaitu 9.800.000. Nah, dari sisi harta 3.800.000 ditambah dengan 3.500.000 ditambah dengan 8 juta, hasilnya yaitu 15.300.000. Kemudian utang tambah modal 5.500.000 ditambah 9.800.000 sebesar 15.300.000. Artinya sisi harta sama dengan sisi utang tambah modal, yang artinya balance. Ini menandakan bahwa persamaan akuntansi sudah kalian lakukan dengan benar. Sekian penjelasan Miss kali ini tentang materi persamaan akuntansi. Mohon kalian boleh ulang kembali video ini jika kalian ingin mengulanginya dan mulai memahaminya. Mari sama-sama kita lihat textbook mulai halaman 33 untuk contoh transaksi persamaan akuntansi. Terima kasih and see you.